Di tengah perubahan iklim, sampah yang terus bertambah, dan kualitas lingkungan yang menurun, pendidikan lingkungan menjadi penting karena membantu kita memahami mengapa tindakan sehari-hari kita benar-benar berpengaruh. Melalui pendidikan lingkungan, kita tidak hanya mengenal alam sebagai latar kehidupan, tetapi juga melihat hubungan langsung antara pilihan manusia, kesehatan ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat. Itulah sebabnya kesadaran lingkungan relevan bagi semua orang, karena cara kita memakai air, mengelola sampah, bergerak di kota, dan menjaga ruang hidup selalu membawa dampak nyata. Lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur yang ada di sekitar makhluk hidup, lalu unsur-unsur itu saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam satu sistem. Di dalamnya ada unsur biotik, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang sama-sama menjalankan peran penting dalam ekosistem. Ada juga unsur abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan mineral yang menjadi penopang dasar bagi kehidupan. Kalau salah satu unsur berubah, unsur lain ikut terdampak. Ketika air tercemar, misalnya, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan tanah ikut terganggu. Lingkungan hidup juga tidak berhenti pada alam saja. Ada unsur sosial yang mencakup hubungan antar manusia, pola permukiman, kerjasama, dan cara masyarakat menggunakan ruang. Selain itu ada unsur budaya seperti nilai, kebiasaan, pengetahuan lokal, dan cara hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, lingkungan hidup lebih tepat dipahami sebagai jaringan kehidupan, tempat alam, masyarakat, dan budaya terus berinteraksi setiap hari. Pemahaman ini penting sebab menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan seluruh hubungan itu, bukan hanya melindungi satu unsur secara terpisah. Pertama, lingkungan hidup adalah ruang hidup. Disinilah manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal, tumbuh, bergerak, dan membangun kelangsungan hidupnya. Kota, desa, hutan, pesisir, dan sungai bukan sekadar lokasi. Semua itu adalah ruang yang membentuk cara makhluk hidup beraktivitas dan beradaptasi. Lingkungan juga berfungsi sebagai sumber daya, air bersih, tanah subur, hasil hutan, ikan, energi, dan bahan tambang menopang kebutuhan hidup serta kegiatan ekonomi. Tetapi sumber daya itu tidak tak terbatas. Kalau diambil tanpa kendali, yang terjadi bukan kemajuan jangka panjang, melainkan penurunan kualitas lingkungan dan krisis pasokan. Fungsi berikutnya adalah sebagai penyangga kehidupan. Lingkungan menjaga siklus air, menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menyediakan habitat, dan menjaga kesuburan tanah. Kalau hutan rusak atau lahan basah hilang, penyangga ini melemah. Akibatnya bisa terasa dalam bentuk banjir, kekeringan, udara memburuk, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lingkungan juga dapat menerima limbah, tetapi hanya sampai batas daya dukung dan daya tampung tertentu. Di luar batas itu, pencemaran mulai merusak sistem kehidupan. Sungai yang terus menerima limbah rumah tangga dan industri, misalnya, pada akhirnya tidak lagi mampu memulihkan diri dengan baik. Selain fungsi ekologis, lingkungan adalah ruang sosial dan budaya. Di dalamnya terbentuk identitas, mata pencaharian, tradisi, pengetahuan lokal, dan cara masyarakat hidup bersama. Banyak komunitas menjaga hutan, laut, atau sumber air bukan hanya karena manfaat ekonominya, tetapi karena ada ikatan sejarah dan nilai budaya yang kuat. Lingkungan yang sehat juga melindungi kita dari risiko bencana, hutan menahan erosi, mangrove meredam gelombang, dan daerah resapan membantu mengurangi banjir. Jadi, ketika kita menjaga lingkungan, kita sebenarnya sedang menjaga ruang hidup, sumber daya, kestabilan ekosistem, kekuatan sosial budaya, dan keselamatan bersama. Kesadaran lingkungan tidak muncul sekaligus. Biasanya ia tumbuh melalui proses yang dimulai dari pengetahuan. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami apa itu pencemaran, kerusakan ekosistem, keterbatasan sumber daya, dan hubungan antara aktivitas manusia dengan perubahan lingkungan. Tetapi mengetahui saja belum cukup. Pengetahuan perlu berkembang menjadi sikap,
yaitu cara pandang yang menilai bahwa lingkungan memang penting untuk dijaga. Ketika sikap itu mulai terbentuk, orang biasanya lebih peka. Ia melihat sampah berserakan, pemborosan listrik, atau air yang terbuang bukan sebagai hal biasa. Setelah itu muncul niat. Seseorang mulai ingin mengubah kebiasaan, ikut menjaga ruang bersama, dan mencari cara hidup yang lebih bertanggung jawab. Niat ini penting karena menjadi jembatan antara apa yang dipahami dan apa yang akhirnya benar-benar dilakukan. Tahap berikutnya adalah perilaku. Di sini kesadaran terlihat dalam tindakan seperti memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, hemat air, dan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang paling penting, perilaku itu dilakukan secara konsisten, bukan hanya sesekali saat sedang diawasi atau ketika topiknya sedang ramai dibicarakan. Jadi, memahami hubungan manusia dan alam seharusnya berujung pada tindakan nyata karena kesadaran lingkungan yang matang selalu tampak dalam kebiasaan sehari-hari. Kesadaran lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor dan semuanya saling berkaitan. Karena itu, perilaku peduli lingkungan tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sebab. Pendidikan dan pengetahuan memberi dasar awal. Semakin baik seseorang memahami isu lingkungan, semakin besar peluangnya untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Nilai dan keyakinan juga berpengaruh. Kalau seseorang percaya bahwa alam punya nilai yang harus dihormati, dorongan untuk menjaganya biasanya lebih kuat. Keluarga membentuk kebiasaan sejak awal. Cara orang tua menggunakan air, mengelola sampah, atau menghargai ruang hijau sering menjadi pola yang dibawa sampai dewasa. Lingkungan sosial juga menentukan. Teman, sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas bisa memperkuat atau justru melemahkan kebiasaan ramah lingkungan. Media dan arus informasi berperan besar dalam membentuk perhatian publik. Informasi yang jelas dapat mendorong aksi, tetapi informasi yang dangkal juga bisa membuat kepedulian cepat lewat. Kebijakan dan fasilitas adalah penentu yang sangat praktis. Orang lebih mudah bertindak ramah lingkungan ketika ada aturan yang mendukung dan sarana yang memadai. Misalnya, ajakan memilah sampah akan lebih efektif jika tersedia tempat sampah terpisah, layanan pengangkutan yang jelas, dan sistem pengelolaan lanjutan. Kondisi ekonomi juga memengaruhi pilihan. Kadang orang ingin berubah, tetapi terbatas oleh biaya, akses, atau prioritas kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya solusi lingkungan perlu realistis, terjangkau, dan mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Pengalaman langsung sering menjadi pemicu yang sangat kuat. Melihat sungai tercemar, merasakan banjir, atau ikut menanam pohon dapat mengubah kepedulian menjadi lebih nyata. Saat pengalaman pribadi bertemu dengan pengetahuan yang baik, pesan lingkungan biasanya terasa lebih dekat dan lebih sulit diabaikan. Jadi, membangun kesadaran lingkungan berarti membangun ekosistem pendukung, bukan hanya menyuruh individu untuk peduli sendirian. Ketika pendidikan, keluarga, komunitas, media, kebijakan, fasilitas, dan pengalaman langsung berjalan bersama, perilaku ramah lingkungan lebih mungkin tumbuh dan bertahan. Pada akhirnya, perilaku ramah lingkungan tumbuh paling kuat ketika pengetahuan, kepedulian, dukungan sosial, kebijakan, dan fasilitas saling menguatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari langkah sederhana yang bisa dijaga setiap hari, seperti menghemat air, mengurangi sampah, dan lebih peduli pada ruang hidup di sekitar kita. Perubahan besar biasanya berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan konsisten.